Shalom, kita akan membahas satu jurnal yang diterbitkan di Journal for the Scientific Study of Religion 2018, berjudul Why God Has Left the Netherlands, Explanations for the Decline of Institutional Christianity in the Netherlands Between 1966 and 2015. Ya. Ditulis oleh empat orang ya, yang melakukan satu studi khusus tentang Belanda. Nah, jadi ini ada data sekularisasi di Belanda di periode waktu ini, yaitu 1966 sampai 2015. Ya, ini adalah area dari studinya. Jadi ada keanggotaan gereja dari tahun 66 ke 2015 itu turun ya, dari 67% menjadi 25%. Lalu yang kedua, jumlah orang Belanda yang rutin menghadiri gereja itu turun dari 50% menjadi 12%. Lalu poin yang ketiga, kepercayaan pada Allah yang personal, ya, jadi bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang personal, atau selain Allah begitu ya. Jadi adanya satu kekuatan atau power yang lebih tinggi dari manusia, itu juga anjlok ya. Dari 78% menjadi 32%. Jadi keanggotaan gereja, kehadiran rutin gereja, atau sekedar percaya bahwa ada yang lebih dari kita itu juga turun ya. Nah, kemudian riset ini eh, mencoba untuk mendekati eh, satu fenomena di Belanda dan juga di banyak negara di Eropa, yaitu dengan satu teori, yaitu teori modernisasi. Jadi teori modernisasi ini adalah satu teori yang membahas tentang beberapa perkembangan. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Dan dari perkembangan-perkembangan itu, apakah itu menjadi satu poin eh, yang membuat terjadinya sekularisasi ya. Nah, di penelitian ini ada tiga cakupan penelitian, yaitu yang pertama itu analisis berbagai perkembangan sosial secara simultan, lalu pembedaan antara efek individu, efek periode, dan efek generasi. Yang ketiga adalah penggunaan data longitudinal berkualitas tinggi dalam rentang waktu yang panjang ya. Jadi ini waktunya cukup panjang dari tahun 66 sampai dengan tahun 2015. Nah, pertanyaan riset atau research question dari penelitiannya adalah, to what extent can secularization in the Netherlands between 1699 and 2015 in terms of the decline of institutional Christianity be explained from a modernization theory perspective, unfolded in terms of period and cohort effects next to changing individual effects. Ya, jadi ini satu gabungan dari tadi sudah kita bahas ya. Sejauh apa gitu ya sekularisasi di Belanda dari tahun 66 sampai 2015 ini eh, dalam konteks decline ya, turunnya atau dropnya eh, is kekristenan secara institusional ya, bisa dijelaskan dari teori modernisasi ya, yang mencakup tadi tiga hal tadi ya, yaitu period, cohort, and individual effects. Nah, ada teori modernisasi ini di tadi ada bagi tiga, dan ini adalah hipotesa-hipotesanya yang nanti akan diuji ya di dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah modernisasi ideologi ya, atau ekspansi pendidikan. Jadi ideologi ini disampaikan atau berkembang di dalam konteks pendidikan ya. Jadi worldview yang mekanistik dan naturalistik ya, ini konsepnya. Jadi yang disebut dengan modernisasi ideologi itu adalah satu cara pandang atau worldview yang sifatnya itu mekanistik ya, atau naturalistik. Jadi eh, saintifik gitu ya, dengan penekanan pada pemikiran yang kritis dan metode ilmiah yang bertentangan dengan kepercayaan transendental, bahwa semuanya itu bisa diobservasi, semuanya bisa didekati secara saintifik. Kalau dia tidak saintifik, berarti dia tidak bisa dipercaya, gitulah kurang lebih ya. Nah, ini adalah satu hal yang diajarkan di dalam pendidikan. Nah, persentasenya
yang berpendidikan tinggi dari tahun tadi 66 ke 2015 itu meningkat ya. Yang awalnya di tahun 66 itu hanya 3% orang Belanda yang berpendidikan tinggi, di tahun 2015 naik ke 30%. Jadi ada tiga hipotesa untuk teori yang pertama ini, ya, yaitu H1 atau eh, kita sebut saja di sini hipotesa satu ya. Seiring waktu orang berpendidikan tinggi menjadi lebih sekuler. Jadi eh, mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi itu akan menjadi lebih sekuler. Itu hipotesanya. Yang kedua, pendidikan ting apa peningkatan tingkat pendidikan secara umum di masyarakat membuat seluruh populasi lebih sekuler, ya. Lalu hipotesa tiga, generasi yang tumbuh di era dengan tingkat pendidikan nasional yang lebih tinggi cenderung lebih sekuler. Ya, ini tiga hipotesa dari teori yang pertama. Yang kedua, yaitu modernisasi ekonomi atau peningkatan jaminan sosial, ya. Jadi eh, munculnya kesejahteraan, ya, peningkatan keamanan, ya, baik finansial, politik maupun material. Ini mengurangi kebutuhan, jadi peningkatan kesejahteraan itu atau peningkatan security itu mengurangi kebutuhan akan agama sebagai mekanisme untuk mengatasi ketidakpastian, ya. Jadi semakin mereka itu cukup baik secara finansial, politik stabil dan juga memiliki materi yang cukup, itu akan membuat orang itu cenderung, eh, karena ketidakpastiannya itu lebih kecil sehingga mereka akan lebih nyaman, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan meningkatnya ya PDB per kapitanya dari 66 dari tahun 66 ke 12 itu naik 2,5 kali lipat, ya. Nah, teori ini masukkan diturunkan jadi 4 hipotesa. Ya. Yang pertama itu seiring waktu orang berpartisipasi berpendidikan tinggi menjadi lebih sekuler, ya. Jadi semakin banyak uangnya maka dia akan semakin sekuler, itu hipotesanya. Hipotesa selanjutnya itu ya yang kelima, peningkatan jaminan sosial ya, secara umum di masyarakat membuat seluruh populasi lebih sekuler. Lalu yang keenam, generasi yang tumbuh di era dengan jaminan sosial yang lebih tinggi cenderung lebih sekuler. Ya, oke, kita kemudian akan lihat ke selanjutnya. Nah, di sini eh, ada modernisasi ikatan sosial. Jadi pelemahan ikatan sosial ya. Jadi ini individualisasi. Jadi peningkatan eh, peningkatan pelemahan ikatan sosial komunal ya. Jadi mereka eh, ikatan satu dengan yang lain menjadikan mereka itu komunal itu menjadi lebih lemah. Akibatnya itu terjadi individualisasi bahwa individu itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Nah, hal ini mengurangi kontrol sosial ya. Jadi karena kalau saya itu terikat sama komunitas, terikat sama kelompok yang lain ya, berarti kan ada yang mengoreksi ya. Jadi kontrol sosial lebih tinggi. Nah, ini kontrol sosial jadi lebih rendah karena terjadi individualisasi. Nah, di sini eh, situasi itu digambarkan dengan persentase yang lajang atau tidak menikah dalam populasi usia 20 sampai 64 di periode waktu itu, yang 66 sampai tahun 2015 itu naik ya dari 20% ke 40%. Nah, di sini ada hipotesanya dalam, jadi seiring waktu yang lajang itu akan menjadi lebih sekuler. Kenapa? Karena dia tidak terikat kan dengan yang lain. Yang kemudian, yang kedelapan, peningkatan jumlah lajang secara umum membuat seluruh populasi akan lebih sekuler. Lalu generasi yang tumbuh di era di mana menjadi lajang lebih umum akan lebih sekuler. Itu hipotesanya. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat eh, teori yang selanjutnya yaitu sama modernisasi tetapi dengan dengan aspek yang sedikit berbeda. Nah, di sini pelemahan ikatan sosial akibat individualisasi yang mengurangi kontrol sosial terhadap urusan keagamaan, ya, khusus bagian keagamaan, ya. Jadi bagaimana sosial itu atau ada kelompok atau komunitas itu melakukan kontrol ya dalam hal iman. Nah, presentasi yang dibesarkan secara Kristen itu dari tahun 66 ke tahun 2015 itu turun.
dari 83% jadi 64%. Sebenarnya cukup tinggi ya 64% ini. Jadi mereka yang dibesarkan dalam keluarga Kristen itu di Belanda itu turun. Ya, awalnya cukup tinggi sebenarnya. Lalu hipotesanya itu adalah seiring waktu dampak sosialisasi Kristen terhadap keagamaan seseorang di kemudian hari itu akan melemah. Lalu hipotesis yang ke-11, penurunan tingkat sosialisasi Kristen, ya, jadi maksudnya kekristenan itu diperkenalkan, secara umum membuat seluruh populasi menjadi lebih sekuler. Lalu generasi yang tumbuh di era dengan tingkat sosialisasi Kristen Belanda akan lebih sekuler. Ya, jadi sosialisasi Kristen itu artinya karena ada keluarga atau komunitas yang memberikan satu kontrol atau memberikan dampak, ya, atau memperkenalkan Kristus, mengajarkan orang tua mengajarkan iman atau membesarkan anaknya dalam iman Kristen. Ya, nah kita akan lihat hasil pengujiannya. Ya, ini hasilnya. Jadi hasil pengujian hipotesisnya adalah yang pertama, ya. Jadi yang hal satu tadi eh, tolak ya. Jadi eh, ternyata hipotesanya itu tidak sesuai dengan realita ya. Jadi orang berpendidikan tinggi tidak secara signifikan menjadi lebih sekuler dari waktu ke waktu ya. Jadi mereka yang berpendidikan tinggi itu makin mereka belajar tentang eh, sains itu tidak memberikan dampak ya bahwa mereka itu akan menjadi lebih sekuler dari waktu ke waktu. Tapi H2 dan H3-nya itu terkonfirmasi ya. Sehingga jadi ekspansi pendidikan secara umum ya di masyarakat dan pertumbuhan generasi di era yang lebih terdidik ya secara signifikan meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi sekuler. Jadi eh, pendidikan kalau mereka berpendidikan tinggi itu dalam waktu ke waktu tidak harus menjadi sekuler ya. Tetapi secara efek periode dan efek secara angkatan gitu ya generasi itu ternyata menjadi lebih sekuler. Ya. Lalu modernisasi ekonomi, ya, jaminan sosial yang keempat itu terkonfirmasi. Orang yang berpenghasilan tinggi memang menjadi lebih sekuler seiring waktu, ya. Jadi mereka yang lebih kaya itu memiliki aspek ketidakpastian itu lebih rendah, sehingga mereka itu cenderung menjadi lebih stabil dan tidak membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada dia untuk menjaga gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka tidak butuh yang lain. Kemudian nah, H5 itu tertolak ya. Jadi peningkatan jaminan sosial secara umum tidak memiliki efek periode yang signifikan setelah memperhitungkan efek pendidikan. Lalu H6 itu terkonfirmasi tapi dengan catatan ya. Generasi yang tumbuh dengan jaminan sosial yang lebih tinggi ya secara komunitas gitu lebih cenderung menjadi sekuler. Tetapi efek ini sulit dipisahkan dari efek ekspansi pendidikan karena kolinearitas ya. Jadi dia ada linearitasnya dan apa efek ini agak rancu atau bias gitu dengan efek pendidikan ya. Kemudian yang selanjutnya hasil pengujian yang lain ya, yaitu H7 dan H8 itu terkonfirmasi. Jadi eh, orang yang lajang itu menjadi lebih sekuler dari waktu ke waktu dan peningkatan jumlah mereka di masyarakat berkontribusi pada sekularisasi populasi secara keseluruhan. Ya, jadi eh, mereka yang tidak punya kontrol dari komunitas itu cenderung akan punya eh, apa? Punya efek sekularisasi kepada populasi secara keseluruhan. Tetapi H9-nya tertolak ya. Jadi ditemukan hasil yang berlawanan dengan hipotesanya, di mana generasi yang tumbuh di saat menjadi lajang lebih umum justru kurang sekuler gitu. Jadi
ketika banyak sekali atau angka orang-orang yang tidak menikah itu tinggi, ternyata tidak membuat orang itu menjadi lebih sekuler gitu ya. Penjelasannya adalah bagi generasi yang lebih tua, ya, jadi generasi yang lebih tua menjadi lajang seringkali bukan pilihan, ya, dan tidak mencerminkan individualisasi. Jadi eh, individualisasi di sini itu tidak berkorelasi langsung dengan eh, eh, apa lajang gitu ya, melainkan disebabkan oleh alasan ekonomi atau budaya, terutama di kalangan Katolik yang taat. Ya. Kemudian H10 terkonfirmasi. Jadi, efektivitas sosialisasi Kristen dalam mempertahankan keagamaan seseorang di masa dewasa telah melemah secara signifikan dari waktu ke waktu. Ya. Jadi, kalau misalnya mereka itu tidak dibesarkan di dalam keluarga Kristen, mereka akan cenderung punya efek terhadap eh, kekristenan itu jadi lebih lemah. Ya. Tapi H11 dan H12 kita tolak. Ya. Jadi penurunan sosialisasi Kristen di tingkat makro tidak memiliki efek periode atau kohort yang signifikan terhadap sekularasi populasi secara umum. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya tadi eh, di periode ini ya ada dikatakan bahwa jadi ada penurunan di sini, ya. Penurunan tingkat sosialisasi secara umum itu membuat populasi lebih sekuler. Ternyata tidak, ya. Lalu generasi yang tumbuh di era dengan tingkat sosial Kristen yang lebih rendah ternyata tidak itu. Jadi tidak menyebabkan lebih sekuler, ya. Jadi sosialisasi Kristen melalui keluarga atau kontrol sosial itu eh, generasi yang tumbuh di era itu tidak serta-merta menjadi lebih sekuler, dan kemudian ketika tingkat sosialisasi Kristen itu secara umum terjadi, itu tidak juga membuat atau memberi efek kepada populasi sehingga populasi menjadi lebih sekuler. Ya, jawabannya tidak. Nah, jadi dari sini kemudian eh, para peneliti ini kemudian membuat beberapa kesimpulan ya. Jadi faktor yang paling dominan itu adalah modernisasi ideologi melalui ekspansi pendidikan. Jadi pendidikan ini memegang kunci peran yang sangat kunci ya, penting sekali. Ya, baik sebagai efek periode ya mempengaruhi seluruh masyarakat maupun efek kohort ya mempengaruhi generasi muda selanjutnya. Ini meningkatnya rasionalisme ilmiah menyertai pendidikan tinggi menjadi pendorong utama di balik penurunan keagamaan. Jadi pendekatan saintifik ya, tanpa melihat membuat itu menjadi integratif dengan iman ternyata memberikan efek terhadap sekularisasi. Lalu modernisasi ekonomi ternyata tidak tidak seluruhnya ya diterima juga atau terkonfirmasi. Khususnya pertumbuhan secara negara dengan kesejahteraan yang baik ya itu eh, berkontribusi terutama sebagai efek cohort ya. Jadi generasi yang tumbuh dengan rasa aman. Jadi sejak kecil dia besar dengan kondisi yang sudah aman, sudah mapan, itu cenderung lebih sekuler. Tapi lagi ini ada biasnya dengan efek pendidikan ya. Lalu modernisasi ikatan sosial menunjukkan hasil yang beragam. Individualisasi yang tercermin dari meningkatnya jumlah lajang memang mendorong sekularisasi, tapi hanya untuk generasi yang lebih muda, di mana menjadi lajang adalah pilihan daripada gaya hidup. Sementara bagi yang lebih eh, senior, itu tidak berkorelasi dengan individualisasinya, gitu ya. Jadi individualisasinya adalah kuncinya, tapi tidak serta-merta seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, eh, apa ada situasi di Belanda ini sebenarnya cukup dari riset ini cukup kompleks sebenarnya ya. Tapi kita lihat bahwa ada aspek pendidikan yang punya peranan cukup besar. Nah, ini ada dua quotes ya yang saya mau sharingkan. Yang pertama itu adalah Dutch people with high income
have become increasingly more likely to be secular over the last 50 years. Jadi selama periode penelitian ini, orang Belanda yang dengan income yang lebih tinggi, ya, ketika itu meningkat, mereka akan cenderung lebih sekuler. Ya. Yang kedua, parents, ya, play a central role in the degree to which a child is socialized. Jadi orang tua itu sangat berperan di dalam eh, menentukan anaknya itu akan berkenalan dengan iman atau tidak. Ya. Dutch people who have been raised by their parents in a religious way are more likely to be religious at a later age than Dutch people who have not been raised religiously. Jadi eh, orang-orang Belanda yang dibesarkan oleh orang tua yang religius dan dibesarkan secara religius, mereka akan cenderung lebih religius dibandingkan dengan orang-orang Belanda yang dibesarkan oleh orang tua tidak dengan cara religius. Ya, oke. Eh, Jikalau ingin baca lebih lanjut bisa baca di jurnalnya. Thank you.